سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan aktivitas kita bisa menyelesaikan urusan-urusan kita, terutama ya baik urusan yang berhubungan dengan urusan dunia kita atau yang lebih utama yaitu urusan kita yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua hal-hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita menuntut ilmu. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk berilmu. Ya, sebelum kita melaksanakan amalan-amalan ibadah, kita dianjurkan untuk berilmu. Karena ilmu ini adalah merupakan kunci kebaikan. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah, belajarlah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambi, kemudian mintalah ampun terhadap dosa-dosamu. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan, mengutamakan kita berilmu terlebih dahulu, baru kita beramal atau beribadah. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya
Babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, bab tentang ya berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata adapun kita berbuat, beramal. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Ya. Karena bisa jadi nanti ya, ini yang akan kita sesalkan di hari kiamat kelak, di mana manusia akan menyesal. Ya. Menyesal karena apa? Karena meninggalkan amal-amal saleh. Dan termasuk di antara amal saleh ini adalah menuntut ilmu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya ucapan orang-orang yang telah meninggal, ya. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Maka orang-orang sudah meninggal itu mengatakan, rabbirji'un, kembalikanlah ya Allah, ya, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa dia minta dikembalikan ke dunia? Apakah untuk berjumpa dengan keluarganya? Berjumpa, ya, datang melihat harta benda yang dia miliki? Tidak, jemaah yang dirahmati Allah. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa melakukan amal saleh. Ya. Agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Ya. Karena semua orang akan menyesal nanti. Ya. Dia akan menyesal ketika padahal di dunia Allah kasih dia kesempatan, Allah kasih dia umur yang panjang, Allah kasih dia kesehatan, Allah kasih dia nikmat-nikmat yang banyak, kemudian dia tidak gunakan untuk beribadah, maka itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Ya, bisa jadi seseorang akan menyesal karena dia di dunia dikasih nikmat oleh Allah, dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, kemudian dia tidak menggunakannya untuk menuntut ilmu, mempelajari agama yang benar, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ini yang akan menjadi penyesalan kita nanti. Makanya oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah, ya, ketika kita dimudahkan, ya, di dalam kita menuntut ilmu agama ini, dimudahkan oleh kita sarana-sarana untuk menuntut ilmu, dimudahkan oleh kita ada orang-orang yang bisa mengajarkan kita Al-Quran dan Sunnah, dimudahkan ada tempat-tempat yang Allah berikan kepada kita untuk kita berkumpul menuntut ilmu. Ini semuanya nikmat. Ya, ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana semua nikmat ini akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah kepada Allah, jemaah yang dirahmati Allah. Dan kita juga mohon agar kita dimudahkan juga untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Namun inilah kuncinya. Dengan kita berilmu, kita memiliki ilmu, kita akan mengetahui apa saja yang Allah perintahkan. Ya, dan kita berilmu, kita akan bisa mengetahui mana perintah Allah, mana perintah Rasulullah SAW. Dengan berilmu kita akan mengetahui mana yang dilarang oleh Allah, mana yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan kita juga minta agar kita juga bisa melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Maka perbanyaklah kita berdoa, ya, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa dibantu, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan, ya, amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kalinya, ya, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.